Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel YouTube gue, Kinkin, di Stasesos Project. Hari ini gue mau membagikan tips gimana mencari motor 210cc second yang masih bagus. Yuk, kita bisa lihat aja. Dari pertama kali kita lihat pasti body motornya ya. Dari kelecetan, keutuhan dari original, dari catnya itu sendiri. Yuk kita lihat motor ini. Setelah kita lihat kondisi dari bodi motor ini, kita langsung aja cek di kilometernya. Yuk kita cek kilometer dari motor ini. Pastikan kalian memilih motor yang dengan kondisi kilometer yang rendah. Sebisa mungkin dapatnya paling rendah. Kenapa? Karena kilometer rendah ini menentukan seberapa lelahnya motor ini berlari. Nah, kalau kita cek di sini, motor yang gua review ini adalah 16.000 km. Cukup rendah di tahun 2015. Nah, tapi banyak pedagang yang nakal. Dia bisa meriset dari kilometer ini. Nah, caranya gimana supaya kita tahu ini benar atau enggak? Kita bisa cek di pengeremannya, disnya. Yuk kita langsung ke dis. Nah, pada dis seperti ini. Kalau dia kilometer rendah, tapi di sini sudah termakan, otomatis itu di reset. Kenapa? Karena pemakai ini berarti udah sering banget dipakai. Kita bisa cek di depan dan di belakang, di belakang. Tidak ada yang termakan. Kalau termakan juga karena mungkin kampas remnya sudah jelek. Nah, selain dari di sini, kita juga bisa lihat dari kondisi ban. Nah, kebetulan motor ini kita nggak bisa cek karena bannya sudah diganti semua. Jadi tidak bisa patokan, tapi yang jelas kalian bisa lihat dari bodi-bodinya 16 km terawat, sudah pasti ini original, tidak diputar ataupun di reset sama pedagangnya. Selain dari kilometer ini, yang paling penting adalah mesin. Nah, kalau mau tahu mesin, kita nyalakan saja motornya, kita cek. Suara dari mesinnya benar-benar kalian harus bisa melihat mana suara yang aneh-aneh dari performa mesinnya. Misalkan knocking ataupun suara share yang dobrak, bisa kalian lihat. Nah, khusus untuk 210cc karena R25 ini punya silinder, kita pastiin suaranya itu balance antara silinder kiri dan kanan. Sebisa mungkin itu benar-benar balance, nggak pincang yang mana yang besar mana yang kecil. Nah, bisa kita lihat dari jarum RPM-nya. Jika jarum RPM-nya itu naik turun stabil seperti ini, sudah bisa dipastikan ini balance. Tapi misalkan dipincang-pincang, suaranya beda antara kiri dan kanan, dan jarumnya menunjukkan gelombang-gelombang yang cukup berubah, itu pasti tidak balance. Oke, setelah mesin, kita lihat apa lagi ya kira-kira. Ya, sementara yang buat cek sih selama ini selalu bodi, habis bodi kilometer, mesin. Setelah itu kita test ride. Test ride itu menentukan. Kenapa? Karena itu 10cc, tenaga cukup besar. Jika kalian mendapatkan unit yang bagus, kalian bisa lihat ketika kalian mengendarai, motornya akan stabil. Tapi misalkan kalian mengendarai motor terus rasa kok berat sebelah ya, ke kiri atau ke kanan, sudah pasti itu bekas crash atau tabrakan. Balik lagi 20cc, tenaga yang cukup lumayan. Sebisa mungkin jangan dapat motor-motor yang habis crash ataupun tabrakan. Cara paling gampang kalau kita sebelum tes
dari posisi ban ini sampai ke depan itu ada apa ya? Ada yang bengkok atau kurang stabil. Kalian bisa lihat dari situ. Oke, langsung aja kita tes motor ini apakah enak. Nah, lihat deh posisi indikator dari RPM ini. Pastikan kalian mendapatkan motor yang responsif, jangan sampai terdengar bunyi-bunyi aneh gitu loh ketika kalian ngedrop RPM, nurunin. Nah, pastikan mendapatkan motor yang responsif. Oh iya, sebelumnya motor ini sebenarnya punya kelemahan. Namanya motor tidak ada yang sempurna kan. Nah, khusus dari R25 yang gua tahu, yang kalian harus cek adalah shock breaker depan. R25 Yamaha Bison itu punya diameter dan shock breaker yang sama. Penyakitnya lagi-lagi sama, yaitu seal yang mudah bocor. Jadi kalian cek lagi ya sealnya. Nanti gua akan nunjukin gimana kalian harus ceknya di mananya gitu. Setelah ini ya. Nah, selain dari seal motor, balik lagi 250 cc itu lumayan untuk mesin panasnya. Kalian cek lagi radiatornya. Nah, cara cek radiator itu gampang. Ketika kalian riding, ada indikator aneh nggak di speedometernya? Misalkan indikatornya menyala di sini overheat. Nah, berarti itu motor cukup nggak baik ya untuk sistem pendinginnya. Nah, kebetulan motor yang gue pakai ini dia radiator udah ganti menggunakan radiator Bipro dan lebih besar, otomatis lebih adem. Makanya ini motor ketika kalian pakai, paha kalian gak merasa panas, enak banget tuh oke. Nah, ini motor benar-benar stabil ya, tariknya juga enak gitu. Nah, pastilah dapat motor seperti ini gitu. Syukur-syukur dengan harga yang terbaik. Lanjut ke bagian yang lain. Nah, seperti yang tadi gue bilang, cek bagian seal dari radiatornya, seal dari shock depan. Nah, ini sealnya oke, dan ada bekas coakan di sini, berarti ini pernah mengalami kebocoran seal. Ya tadi gue bilang kelemahan dari R25 atau Yamaha Bison ini di shocknya. Nah, cukup murah sih gantinya, sekitar 200 ribuan. Kalian bongkar shocknya, kalian ganti sealnya, seal dalam dan seal dashnya. Ini buat seal debunya. Udah begitu, radiator R25 Ninja 2,5 dan teman-temannya itu mempunyai karakter mesin yang cukup lumayan panas ya. Nah, untuk mensiasati panasnya, ada orang yang mengganti dari cairan radiatornya, dan juga ada yang mengganti dengan radiator aftermarket seperti yang di R25 ini. Dia menggunakan big radiator dari Bipro. Otomatis ketika kita mengendarai motor ini, rasa panas itu sudah menghilang. Oke, gua rasa video kali ini udah cukup ya, untuk kalian bisa memilih 210 cc yang baik. Dari cek lagi kondisi fisiknya,
kondisi odometer, kondisi mesin, dan juga harus di test drive. Test drive itu menentukan ketika kalian lewatin jalan yang bergelombang, kalian akan ribonnya seperti apa itu motor. Jadi kalian bisa merasakan sendiri bagaimana itu motor bagus atau tidak. Oke, sekian dulu dari kami. Salam gaspol.